Hai Sobat Sam, pada video yang pertama ini, Mas Sam akan membahas 4 cara mendapat income ala Robert T. Kiyosaki. Nah, siapa sih sebenarnya Robert T. Kiyosaki ini? Beliau adalah seorang penulis, sekaligus investor, dan juga seorang penggagas konsep dari cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant ini membantu kita untuk mengetahui nih sumber pendapatan seseorang melalui pekerjaannya. Cash flow quadrant ini membagi sumber pendapatan seseorang menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran E, S, B, dan I. Jadi, tujuan Robert T. Kiyosaki ini membuat konsep cash flow quadrant adalah untuk membantu seseorang dalam kebebasan finansial. Dengan mencapai kebebasan finansial, seseorang akan memiliki kebebasan pribadi dan waktu, sekaligus memiliki usaha yang menghasilkan uang. Nah, sekarang mari kita kupas penjelasan 4 kuadran tersebut. Pada kuadran keempat ini memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi kuadran kiri adalah sekelompok orang yang menukarkan waktunya dengan uang, sedangkan pada sisi kuadran kanan adalah sekelompok orang yang menukarkan uangnya untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Pada kuadran sisi kiri atas atau employee, yaitu orang-orang yang menukarkan waktunya dengan uang. Ia bekerja kepada orang lain atau perusahaan. Biasanya, mereka mendapatkan gaji bulanan sebagai upah mereka bekerja sesuai yang telah disepakati bersama. Sisi positifnya, ia mendapatkan kepastian gaji bulanan atau fixed income dan tunjangan lain-lainnya jika ada. Namun kelemahannya, dia tidak memiliki kebebasan waktu dan tidak bisa menentukan besarnya penghasilan. Nasibnya tergantung oleh atasannya. Jika tidak dibutuhkan, bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Pada kuadran sisi kiri bawah atau self-employed adalah sekelompok profesional seperti dokter praktek, guru private, YouTuber, influencer, ojol, dan lain-lain, yang mengandalkan kemampuannya atau tenaganya untuk mendapatkan uang. Semakin giat mereka bekerja, semakin banyak penghasilan yang mereka dapat. Namun sebaliknya, semakin sedikit mereka menggunakan kemampuannya atau tenaganya, semakin pula sedikit penghasilan mereka. Sisi positifnya, orang-orang pada kuadran S ini lebih memiliki kebebasan waktu dan juga kebebasan dalam menentukan penghasilan mereka. Risikonya adalah jika mereka sakit dan tidak bekerja, maka mereka tidak mendapatkan uang sama sekali. Nah, pada kuadran kanan atas atau business owner adalah kelompok pengusaha atau orang yang memiliki usaha yang bisa berjalan tanpa pemiliknya selalu hadir. Usahanya tetap berjalan, namun sang pemilik masih bisa pergi jalan-jalan kemana saja yang dia mau. Positifnya, dia dapat memiliki kebebasan menentukan besar uang yang ingin dia dapatkan, dan juga memiliki kebebasan waktu serta membuka lapangan pekerjaan baru. Namun resikonya jika gagal, resikonya ditanggung sendiri dan biasanya risikonya cukup besar. Nah, pada kuadran kanan bawah, yaitu investor, adalah seorang yang sudah mempunyai cukup uang untuk diinvestasikan ke usaha orang lain. Di level ini, mereka sudah tidak perlu bekerja. Justru uanglah yang bekerja untuk mereka.
Mereka hanya tinggal membeli produk-produk investasi yang tersedia seperti deposito, obligasi, saham, dan lain-lain. Sisi positifnya, uang yang bekerja untuk mereka. Jadi mereka tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang, namun uanglah yang bekerja untuk mereka. Nah, kelemahannya ialah sekarang banyak banget nih orang-orang yang memiliki uang yang banyak, namun minim banget dalam pengetahuan berinvestasi. Jika tanpa ilmu dan hanya ikut-ikutan, kamu bisa mengalami kerugian. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, mengatakan, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Ya, maksudnya, jika kamu tidak menemukan jalan untuk membuat uang saat kamu tertidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati. Jadi mulailah bekerjakan uangmu untuk menghasilkan uang, supaya saat kamu sudah tidak bisa bekerja lagi, uang kamu masih bisa bekerja untuk kamu menghasilkan uang. Jangan biarkan uang kamu bersantai-santai di bank, sedangkan kamu banting tulang bekerja untuk mendapatkan uang. Dan uangmu bisa terus menyusut, termakan oleh yang namanya inflasi dan fee administrasi jika hanya menaruhnya di bank saja. Jika kamu memiliki cita-cita sebagai seorang investor, kamu bisa memulainya pada kuadran yang saat ini kamu sedang jalankan. Misalnya pada kuadran employee, self-employed, maupun business owner. Karena kamu harus mengalokasikan uang kamu untuk diinvestasikan agar mendapat return yang lebih tinggi lagi pada instrumen investasi, agar kamu bisa memiliki kebebasan finansial sebelum kamu pensiun nanti. Investasilah pada instrumen yang legal dan yang sudah diawasi oleh pihak OJK serta mendapat keamanan dari negara. Dan investasilah pada instrumen yang kamu sudah pahami dan sudah kamu pelajari. Kamu bisa memulai berinvestasi pada instrumen pasar modal atau saham dengan modal mulai dari Rp100.000. Dan kamu sudah pasti berinvestasi di saham ini legal dan sudah dijamin oleh badan hukum dan juga oleh pihak dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kamu bisa membeli hak kepemilikan perusahaan yang terlisting pada Bursa Efek. Salah satu contohnya, kamu bisa membeli perusahaan produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dengan modal yang sangat terjangkau. Saat video ini dibuat, harga per lembar saham Sido ialah Rp1.040 per lembar saham. Nah, minimal pembelian saham di Bursa Efek Indonesia ialah 1 lot atau setara 100 lembar saham. Jika harga per lembar saham Sido itu Rp1.040, maka kita kalikan 1.040 dikali 100 lembar saham. Dapatlah hasilnya Rp104.000 per 1 lot. Jadi dengan kamu memiliki Rp104.000, kamu sudah berhak mendapat hak kepemilikan sebuah perusahaan Sido Muncul tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang cash flow quadrant. Jadi, kamu kapan mulai mempekerjakan uangmu? Tentunya semakin cepat semakin baik ya. Yuk belajar saham bersama mastermind trader. Kamu bisa konsultasi secara gratis dan dimentori sampai kamu paham tentang instrumen investasi saham ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
untuk mendapatkan materi baru tentang investasi. Like dan share kamu sangat membantu nih untuk channel ini terus berkembang dan membagikan pemahaman tentang investasi. See you ya guys. Salam cuan.